Hai Bidan Indonesia, jumpa lagi di channel Bidan Terupdate. Kali ini saya akan membahas tentang 60 langkah asuhan persalinan normal yang sering kita singkat dengan APN. Bidan mengenali gejala dan tanda kala 2. Langkah 1, mendengar dan melihat tanda kala 2 persalinan, yaitu ibu merasa ada dorongan kuat dan meneran. Ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina, perineum tampak menonjol, dan vulva serta sphincter ani membuka. Bidan menyiapkan pertolongan persalinan. Langkah kedua, pastikan kelengkapan peralatan, bahan dan obat-obatan esensial untuk menolong persalinan, dan menata laksana komplikasi segera pada ibu dan bayi baru lahir. Untuk asuhan bayi baru lahir atau resusitasi, siapkan tempat datar, rata, bersih, kering, dan hangat. 3 handuk atau kain bersih dan kering, termasuk ganjal bahu bayi. Alat penghisap lendir. Lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi. Untuk ibu, kita siapkan menggelar kain di perut bawah ibu. Menyiapkan oksitosin 10 unit, alat suntik steril sekali pakai di dalam parteset. Langkah ketiga, pakai celemek plastik atau dari bahan yang tidak tembus cairan. Langkah keempat, melepaskan dan menyimpan semua perhiasan yang dipakai. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir. Kemudian, keringkan tangan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering. Langkah kelima, pakai sarung tangan DTT pada tangan yang akan digunakan untuk periksa dalam. Langkah keenam, masukkan oksitosin ke dalam tabung suntik. Bidan memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin. Langkah ketujuh, membersihkan vulva dan perineum. Menyekanya dengan hati-hati dari bagian anterior depan ke posterior belakang menggunakan kapas atau kasa yang dibasahi air DTT. Jika introitus vagina, perineum, atau anus terkontaminasi tinja, bersihkan dengan seksama dari arah depan ke belakang. Buang kapas atau kasa pembersih terkontaminasi dalam wadah yang tersedia. Jika terkontaminasi, lakukan dekontaminasi. Lepaskan dan rendam sarung tangan tersebut dalam larutan klorin 0,5%. Pakai sarung tangan DTT atau steril untuk melaksanakan langkah lanjutan. Langkah 8, lakukan periksa dalam untuk memastikan pembukaan lengkap. Langkah 9, dekontaminasi sarung tangan. Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam dalam klorin 0,5% selama 10 menit. Cuci kedua tangan setelah sarung tangan dilepaskan. Kemudian tutup kembali parteset. Langkah ke-10, periksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus mereda atau relaksasi. Untuk memastikan DJJ masih dalam batas normal, yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Kemudian mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal.
mendokumentasikan hasil-hasil periksa dalam, DJJ, semua temuan pemeriksaan, dan asuhan yang diberikan ke dalam patograf. Bidan menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses meneran. Langkah 11, beritahukan pada ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin cukup baik. Kemudian bantu ibu menemukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan keinginannya. Tunggu hingga timbul kontraksi atau rasa ingin meneran. Lanjutkan pemantauan kondisi dan kenyamanan ibu dan janin. Dan dokumentasikan semua temuan yang ada. Jelaskan pada anggota keluarga tentang peran mereka untuk mendukung dan memberi semangat pada ibu dan meneran secara benar. Langkah 12. Minta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran jika ada rasa ingin meneran atau kontraksi yang kuat. Pada kondisi itu, ibu diposisikan setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ibu merasa nyaman. Langkah 13. Laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ingin meneran atau timbul kontraksi yang kuat. Lalu, bimbing ibu agar dapat meneran secara benar dan efektif. Dukung dan beri semangat pada saat meneran dan perbaiki cara meneran apabila caranya tidak sesuai. Bantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai pilihannya, kecuali posisi berbaring terlentang dalam waktu yang lama. Anjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi. Anjurkan keluarga memberi dukungan dan semangat untuk ibu. Berikan cukup asupan cairan peroral atau minum. Menilai DJJ setiap kontraksi uterus selesai. Segera rujuk jika bayi belum atau tidak akan segera lahir setelah pembukaan lengkap dan dipimpin meneran 120 menit atau 2 jam pada primi gravida atau 60 menit yaitu 1 jam pada multigravida. Langkah 14. Anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, atau mengambil posisi yang nyaman jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam selang waktu 60 menit. Persiapan untuk melahirkan bayi. Langkah 15. Letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut bawah ibu. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Langkah 16. Letakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian sebagai alas bokong ibu. Langkah 17. Buka tutup parteset dan pastikan kembali kelengkapan peralatan dan bahan. Langkah 18. Pakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan. Langkah 19. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva, maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan belakang kepala untuk mempertahankan posisi fleksi dan membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu meneran secara efektif atau bernafas cepat dan dangkal. Langkah 20. Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat. Segera lanjutkan proses kelahiran bayi. Perhatikan jika tali pusat melilit leher secara longgar, lepaskan lilitan lewat bagian atas kepala bayi.
Jika tali pusat melilit leher secara kuat, klem tali pusat di dua tempat dan potong tali pusat di antara dua klem tersebut. Langkah 21. Setelah kepala lahir, tunggu putaran paksi luar yang berlangsung secara spontan. Selanjutnya, lahirkan bahu. Langkah 22. Setelah putaran paksi luar selesai, pegang kepala bayi secara biparietal. Anjurkan ibu meneran saat kontraksi. Dengan lembut gerakkan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis. Dan kemudian gerakkan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Lahirnya badan dan tungkai. Langkah 23. Setelah kedua bahu lahir, satu tangan menyangga kepala dan bahu belakang. Tangan yang lain menelusuri dan memegang lengan dan siku bayi bagian atas. Langkah 24. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Asuhan bayi baru lahir. Langkah 25. Lakukan penilaian selintas. Apakah bayi cukup bulan? Apakah bayi menangis kuat atau bernafas tanpa kesulitan? Apakah bayi bergerak dengan aktif? Bila salah satu jawaban adalah tidak, lanjut ke langkah resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia. Bila semua jawaban adalah ya, lanjut ke langkah 26. Langkah 26. Keringkan tubuh bayi. Keringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya, kecuali kedua tangan, tanpa membersihkan vernik. Ganti handuk basah dengan handuk atau kain yang kering. Pastikan bayi dalam posisi dan kondisi aman di perut bagian bawah ibu. Langkah 27. Periksa kembali uterus untuk memastikan hanya satu bayi yang lahir atau hamil tunggal dan bukan kehamilan ganda atau gemeli. Langkah 28. Beritahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi dengan baik. Langkah 29. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit IM di sepertiga distal lateral paha. Lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin. Langkah 30. Dalam waktu 2 menit setelah bayi lahir, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 2-3 cm dari pusar bayi. Gunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan yang lain untuk mendorong isi tali pusat ke arah ibu. Dan klem tali pusat pada sekitar 2 cm distal dari klem pertama. Langkah 31. Pemotongan dan pengikatan tali pusat. Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit, lindungi perut bayi, dan lakukan pengguntingan tali pusat di antara dua klem tersebut. Ikat tali pusat dengan benang DTT atau steril pada satu sisi. Kemudian lingkarkan lagi benang tersebut dan ikat tali pusat dengan simpul kunci pada sisi lainnya. Lepaskan klem dan masukkan dalam wadah yang telah disediakan. Langkah 32. Letakkan bayi tengkurap di dada ibu untuk kontak kulit ibu bayi. Luruskan bahu bayi sehingga dada bayi menempel di dada ibunya. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu
dengan posisi lebih rendah dari puting susu atau areola mami ibu. Selimuti ibu bayi dengan kain kering dan hangat. Pasang topi di kepala bayi. Biarkan bayi melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi menyusui dini dalam waktu 30-60 menit. Menyusu untuk pertama kali akan berlangsung sekitar 10-15 menit. Bayi cukup menyusu dari 1 payudara. Biarkan bayi berada di dada ibu selama 1 jam, walaupun bayi sudah berhasil menyusu. Manajemen aktif kala 3 persalinan atau MAK3. Langkah 33. Pindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Langkah 34. Letakkan satu tangan di atas kain pada perut bawah ibu atau di atas simpisis untuk mendeteksi kontraksi. Tangan lain memegang klem untuk menegangkan tali pusat. Langkah 35. Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang atas atau dorsokranial secara hati-hati untuk mencegah inversio uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi kembali prosedur di atas. Jika uterus tidak segera berkontraksi, minta ibu, suami, atau anggota keluarga untuk melakukan stimulasi puting susu. Mengeluarkan plasenta. Langkah 36. Bila pada penegangan bagian bawah dinding depan uterus ke arah dorsal ternyata diikuti dengan pergeseran tali pusat ke arah distal, maka lanjutkan dorongan ke arah kranial hingga plasenta dapat dilahirkan. Ibu boleh meneran, tetapi tali pusat hanya ditegangkan. Jangan ditarik secara kuat, terutama jika uterus tidak berkontraksi. Sesuai dengan sumbu jalan lahir ke arah bawah sejajar lantai atas. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak 5-10 cm dari vulva dan lahirkan plasenta. Jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit menegangkan tali pusat, ulangi pemberian oksitosin 10 unit IM. Lakukan kateterisasi jika kandung kemih penuh. Minta keluarga untuk menyiapkan rujukan. Ulangi tekanan dorsokranial dan penegangan tali pusat 15 menit berikutnya. Jika plasenta tidak lahir dalam 30 menit sejak bayi lahir atau terjadi perdarahan, maka segera lakukan tindakan plasenta manual. Langkah 37. Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin. Kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan. Jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan DTT atau steril untuk melakukan eksplorasi sisa selaput. Kemudian gunakan jari-jari tangan atau klem ovum DTT atau steril untuk mengeluarkan selaput yang tertinggal. Rangsangan taktil atau masase uterus. Langkah 38. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus.
Letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi atau fundus teraba keras. Lakukan tindakan yang diperlukan: kompresi bimanual internal atau KBI, kompresi aorta abdominalis, tampon kondom kateter jika uterus tidak berkontraksi dalam 15 detik setelah rangsangan taktil atau masase. Menilai perdarahan. Langkah 39. Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan bila terjadi laserasi derajat 1 atau derajat 2 atau menimbulkan perdarahan. Langkah 40. Periksa kedua sisi plasenta, bagian maternal dan fetal. Pastikan plasenta telah dilahirkan lengkap. Masukkan plasenta pada kantung plastik atau tempat khusus. Asuhan pasca persalinan. Langkah 41. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam. Langkah 42. Pastikan kandung kemih kosong. Jika penuh, lakukan kateterisasi. Evaluasi. Langkah 43. Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Bersihkan noda darah dan cairan tubuh dan bilas di air DTT tanpa melepas sarung tangan. Kemudian keringkan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering. Langkah 44. Ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi. Langkah 45. Memeriksa nadi ibu dan pastikan keadaan umum baik. Langkah 46. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Langkah 47. Pantau keadaan bayi dan pastikan bayi bernafas dengan baik, yaitu 40-60 kali per menit. Jika bayi sulit bernafas, merintih atau retraksi, diresusitasi dan segera merujuk ke rumah sakit. Jika bayi nafas terlalu cepat atau sesak nafas, segera rujuk ke rumah sakit rujukan. Jika kaki teraba dingin, pastikan ruangan hangat. Lakukan kembali kontak kulit ibu bayi dan hangatkan ibu bayi dalam satu selimut. Kebersihan dan keamanan. Langkah 48. Bersihkan ibu dari paparan darah dan cairan tubuh dengan menggunakan air DTT. Bersihkan cairan ketuban, lendir, dan darah di ranjang atau di sekitar ibu berbaring. Bantu ibu memakai pakaian bersih dan kering. Langkah 49. Pastikan ibu merasa nyaman. Bantu ibu memberikan ASI. Anjurkan keluarga untuk memberi ibu minuman dan makanan yang diinginkan. Langkah 50. Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit. Cuci dan bilas peralatan setelah didekontaminasi. Langkah 51. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Langkah 52. Dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin 0,5%. Langkah 53. Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik.
dan rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Langkah 54. Cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian keringkan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering. Langkah 55. Pakai sarung tangan bersih atau DTT untuk memberikan salep mata profilaksis infeksi. Vitamin K1 1 mg intramuskuler di paha kiri bawah lateral dalam 1 jam pertama. Langkah 56. Lakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Pastikan kondisi bayi baik, yaitu pernafasan normal 40-60 kali per menit dan temperatur tubuh normal 36,5 sampai 37,5 Celcius setiap 15 menit. Langkah 57. Setelah 1 jam pemberian vitamin K1, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan lateral. Letakkan bayi di dalam jangkauan ibu agar sewaktu-waktu dapat disusukan. Langkah 58. Lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Langkah 59. Cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian keringkan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering. Dokumentasi. Langkah 60. Lengkapi partograf halaman depan dan belakang. Periksa tanda vital, lakukan asuhan dan pemantauan kala 4 persalinan setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap 30 menit pada jam kedua.